Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, Amsal 23 ayat 23, Fokus Pelajaran, Wahyu 7 ayat 1 dan 2, Wahyu 14 ayat 1, Amsal 23 ayat 23, Yesaya 8 ayat 20, Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20, Hosea 6 ayat 3. Yoel 2 ayat 21-24, Yakobus 5 ayat 7 dan 8, Wahyu 18 ayat 1-4. Pendahuluan, umat Tuhan, yang terlibat dalam konflik terakhir antara Kristus dan setan, tidak dibiarkan dalam kegelapan mengenai peristiwa-peristiwa akhir, dan mereka juga tidak ditinggalkan oleh Tuhan selama penggenapannya. Bagaikan seorang jenderal terpercaya yang memberi inspirasi kepada pasukannya untuk melakukan pertempuran yang menentukan, Allah mempersiapkan kita untuk berperang dengan memberi kita firman nubuatannya yang berfungsi sebagai inspirasi orientasi dan pemberdayaan. Minggu ini, kita fokus pada beberapa elemen kunci persiapan umat Tuhan di akhir zaman. Pertama, kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya panduan kita yang dapat dipercaya, itu adalah sumber dari segala kebenaran dan kekuatan. Kita akan aman hanya jika kita tetap setia pada firman ini. Oleh karena itu, kita harus berpaut pada nasihat dan hikmah Alkitab, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Kedua, memelihara hari Sabat adalah tanda komitmen dan kesetiaan kita kepada Pencipta dan Juru Selamat kita. Ketiga, kita tidak akan pernah sendirian dalam keterlibatan kita dalam pertentangan besar dan dalam pemenuhan misi Allah dalam mewartakan Injil kekalnya. Sebaliknya, Roh Kudus sendiri akan memberdayakan umat Tuhan dengan cara yang khusus untuk memberikan kesaksian secara terbuka kepada dunia akhir zaman tentang kuasa Injil dan tentang panggilan Tuhan kepada semua orang untuk kembali kepadanya, meninggalkan iblis dan kedudukannya. Perkembangan ini dikenal sebagai hujan akhir, atau pemberdayaan Allah atas umatnya, dan seruan nyaring yang merupakan pewartaan Injil yang terakhir kepada orang-orang. Tema pelajaran minggu ini berfokus pada dua tema besar. 1. Menerima kasih dan keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus akan membangkitkan dalam diri kita kasih yang tak tergoyahkan kepadanya dan tekad untuk setia kepadanya, kepada firman-Nya, dan pada hari Sabatnya. 2. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita dengan pencurahan hujan akhir. Pencurahan ini akan memampukan kita untuk memberikan seruan nyaring, atau seruan terakhir kepada dunia untuk bertobat dan diselamatkan. Bagian 2, komentar, setialah, Tuhan akan memiliki kata terakhir. Ian dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Advent yang setia di Uni Soviet. Meskipun keluarganya miskin dan terpaksa bekerja keras, dia memiliki masa kecil dan masa muda yang riang dan bahagia. Pada usia 18 tahun, Ian direkrut untuk bertugas di tentara Soviet. Bersama anggota wajib militer lainnya, ia naik kereta dan, 7 hari kemudian, berada 1.865 mil, atau 3.000 kilometer, jauhnya dari rumah. Dengan demikian, masa militernya yang panjang selama 2 tahun dimulai. Selain merasa kesepian dan rindu kampung halaman, Ian tahu tantangan terbesarnya masih di depan. Bahkan sebelum direkrut, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan tetap setia kepada Tuhan dan memelihara hari Sabat, apapun yang mungkin terjadi padanya. Pada beberapa hari Sabat pertama,
dia menjelaskan kepada atasan langsungnya bahwa dia tidak dapat bekerja pada hari Sabat karena keyakinan agamanya. Para komandan mentoleransi dia selama beberapa hari Sabtu pertama, berpikir bahwa dia akan segera meninggalkan kebiasaannya yang aneh dan primitif. Namun, tak lama kemudian, para komandan Ian menyadari bahwa pemuda tersebut serius, dan mereka mengambil tindakan disiplin yang tegas. Suatu Jumat sore, setelah seharian bekerja yang melelahkan, mereka memberitahu Ian bahwa dia tidak layak tidur di tempat tidur yang nyaman di akhir pekan jika dia menolak bekerja pada hari Sabat. Sebaliknya, mereka memberitahu dia bahwa dia akan menghabiskan akhir pekan di pusat penahanan sementara. Ketika Ian dan komandannya sampai di penjara, petugas menemukan penjara terkunci dan sipir telah pergi ke tempat lain. Sambil menunggu sipir kembali, para petugas mengobrol sementara Ian menyaksikan matahari terbenam di Danau Balhash yang indah. Diam-diam, Ian mencari kepastian dan dukungan dari Tuhan. Tiba-tiba, seorang sersan yang sedang lewat berhenti dan dengan santai bertanya kepada atasan Ian siapa yang mereka bawa ke penjara. Seorang pemelihara hari Sabat, jawab mereka. Kami ingin mendidik kembali dia untuk mematuhi perintah dan bekerja pada hari Sabtu. Tidak pernah, seru sersan itu, saya kenal orang-orang ini. Mereka lebih memilih mati daripada bekerja pada hari Sabat. Para petugas menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dengan membiarkan sersan tersebut berbicara di hadapan Ian. Tapi sudah terlambat. Ian menerima dorongan yang sangat dia butuhkan. Kepala penjara tiba, dan saat hari Sabat dimulai, dia mengantar Ian ke dalam penjara, sebuah ruangan berukuran 6,5 kali 10 kaki, atau 2 kali 3 meter, dipenuhi lebih dari 10 tentara lainnya, yang sebagian besar merokok. Pintu besi berat itu tertutup, dan Ian menempati satu-satunya tempat yang tersedia di dekat pintu masuk, bersiap untuk berdiri atau duduk sepanjang sisa akhir pekan. Prajurit muda Kristus bertekad untuk tetap setia pada hari Sabat Tuhan. Menit berganti jam, dan pada tengah malam, Ian mulai membayangkan bagaimana saudara-saudara di kampung halamannya dengan gembira berjalan ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan selama kebaktian malam sementara dia tetap dikurung di sel penjara yang gelap. Dipenuhi asap rokok, dengan sisa waktu 2 hari lagi, tiba-tiba, Ian teringat khotbah terakhir yang didengarnya di gerejanya sebelum berangkat wajib militer, itu tentang kisah Elia di Gunung Karmel dan bagaimana dia berdoa 7 kali meminta hujan. Bagaimana jika saya juga berdoa 7 kali? Pikir Ian pada dirinya sendiri. Meskipun tampaknya hanya sebuah anggapan, Ian memutuskan untuk mencobanya. Dia mengucapkan doa sederhana pertama di dalam hatinya. Tidak terjadi apa-apa. Doa keduanya menyusul. Namun, tidak ada awan. Doa ketiga. Lalu yang keempat. Kelima. Dan keenam. Lalu akhirnya, dia mengucapkan dalam hatinya doa ketujuh. Keheningan total tengah malam terjadi setelah dia selesai. Keheningan tidak mengubah tekad atau keyakinan Ian. Ia siap setia kepada Tuhan, meski Tuhan tidak mengabulkan ketujuh doanya dengan cara apapun. Setidaknya, pikirnya dalam hati, aku sudah mencobanya bukan? Namun, semenit kemudian, keheningan dipecahkan oleh langkah kaki di luar penjara. Langkah-langkah itu diikuti dengan dentingan kunci, lalu terdengar suara decitan pintu saat dibuka.
Kepala penjara muncul di ambang pintu dan menggeledah ruangan dengan senternya. Ketika sipir melihat Ian, dia memerintahkannya untuk keluar. Sesampainya di luar, supervisor membawa Ian ke kantornya, membuat tempat tidur yang sederhana namun nyaman, dan mempersilakan para remaja untuk tidur. Ian pingsan dan tertidur sesaat. Di pagi hari, Ian terbangun dan mendapat kejutan lain. Supervisor membawakannya sarapan. Terlebih lagi, sipir memberi Ian seikat makanan dan membawanya ke tepi danau di mana dia membebaskannya untuk menikmati hari Sabat di alam. Ian menghabiskan beberapa hari Sabat berikutnya dengan cara yang sama. Para petugas akan membawanya ke penjara pada akhir pekan. Kepala penjara akan membebaskan Ian dan memberinya makan selama sisa akhir pekan. Kemudian pada Senin pagi, Ian akan kembali ke baraknya. Bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya dipenuhi dengan banyak pengalaman serupa mengenai campur tangan Tuhan yang ajaib atas namanya. Setelah 2 tahun, Ian kembali ke rumah sebagai seorang pemuda yang dewasa, kuat, dan setia kepada Tuhan. Ya, dia melawan raksasa tentara Soviet yang berusaha menghancurkan keyakinannya. Ya, para perwiranya telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak untuk tidur di kasur tentara. Namun Tuhanlah yang memutuskan. Tuhan peduli terhadap umatnya yang setia, yang mengambil keputusan seperti yang dilakukan Daniel dalam Alkitab dan seperti yang dilakukan Ian untuk tetap setia kepadanya. Loyalitas Kristen, kesetiaan selalu membuat terpesona para pelajar tentang sifat manusia dan sejarah. Sebagai suatu sikap perilaku, kesetiaan mempunyai dasar dalam berbagai hal. Beberapa dari dasar ini bersifat biologis atau ditentukan sebelumnya, seperti keluarga atau tempat kelahiran seseorang. Keputusan pribadi membentuk dasar lain bagi kesetiaan. Keputusan-keputusan ini mungkin terkait dengan berbagai hal, seperti manfaat moneter, pembayaran, imbalan, keyakinan atau pandangan dunia, dan moralitas. Ada orang yang mendasarkan kesetiaannya pada tugas, ada yang berdasarkan preferensi, dan ada pula yang berdasarkan kegunaan. Objek kesetiaan berkaitan dengan landasan ini. Orang-orang menunjukkan pengabdian mereka kepada keluarga, suku, bangsa, agama, ideologi, filsafat, alam, dan bisnis, dan masih banyak lagi kesetiaan. Namun apakah kesetiaan Kristen itu? Mengapa orang Kristen loyal, dan kepada siapa mereka loyal? Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita perhatikan kisah Ayub. Dalam percakapannya dengan iblis, Tuhan menyoroti ketidakbersalahan Ayub, kejujurannya, dan kesetiaan atau rasa takutnya kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 8. Sesuai dengan sifatnya yang ragu-ragu, penuh tipu muslihat, dan memberontak, setan mengajukan salah satu pertanyaan penting. Apakah Ayub tidak takut akan Tuhan dengan sia-sia? Ayub 1 ayat 9. Setan kemudian menyatakan bahwa dasar kesetiaan manusia kepada Tuhan adalah egois. Bukankah engkau telah membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya dan segala miliknya, di setiap sisinya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, dan harta bendanya bertambah di negeri ini. Namun ulurkanlah tanganmu sekarang dan sentuhlah semua yang dimilikinya, dia pasti akan mengutuk engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat 10 dan 11. Sebelum ia diusir dari surga, setan menuduh Allah melakukan tindakan palsu, kejam,
dan egois yang memaksakan dirinya pada kasih sayang dan kesetiaan makhluk-makhluk yang belum jatuh ke dalam dosa di alam semesta. Dengan demikian, kesetiaan mereka kepada Tuhan dilatar belakangi oleh kemaslahatan dan kepentingan diri sendiri. Setan juga berpendapat bahwa dasar kesetiaan umat Allah di bumi juga berakar pada keinginan pribadi yang egois untuk bertahan hidup dan berkembang. Salah tafsir atas realitas yang dilakukan setan ini melahirkan kontroversi besar yang universal dan juga masa penderitaan Ayub serta banyaknya pertanyaan yang diajukannya. Namun, kesetiaan Ayub yang luar biasa membuktikan bahwa setan salah dan menggambarkan dasar sejati kesetiaan umat Kristiani kepada Allah. Kasih yang tak tergoyahkan dan tanpa syarat kepadanya serta keinginan mendalam untuk taat. Pada Jumat malam pertama di sel penjara itu, kesetiaan Ian kepada Tuhan langsung membuahkan hasil. Namun pahala ini bukanlah dasar kesetiaannya kepada Tuhan. Ian bertekad untuk tetap setia kepada Tuhan, terlepas dari tanggapan apapun yang terlihat. Demikian pula, ketika menghadapi kemungkinan kematian yang mengerikan di tungku api yang menyala-nyala, di dataran Dura, Daniel 3 ayat 15, teman-teman Daniel dengan gagah berani menjawab Nebukadnezar, "Kami tidak memerlukan jawaban untuk memberi Anda tentang masalah ini. Tuhan yang kita sembah sanggup melepaskan kita dari tungku api yang berkobar-kobar, dan Dia akan menyelamatkan kami dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi bahkan jika Dia tidak melakukannya, biarlah Tuanku tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah Engkau dirikan." Daniel 3 ayat 16-18. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Habakuk bernyanyi, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan buah, dan ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun kawanan ternak hilang dari kandang, dan tidak ada ternak di kandang. Namun aku akan menang di dalam Tuhan, aku akan bersukacita di dalam Tuhan yang menyelamatkanku." Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Namun bagaimana kesetiaan seperti itu bisa timbul dalam hati dan pikiran umat Allah? Ya, umat Tuhan, dan seluruh alam semesta, merasakan dorongan untuk setia kepadanya karena Dia adalah pencipta mereka dan, dengan demikian, adalah Bapa mereka. Keluarga adalah alasan yang kuat dalam dirinya sendiri. Namun masih ada lagi, umat Tuhan mendapatkan kesetiaan mereka dari Tuhan. Mereka diciptakan menurut gambarnya, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Tuhan itu kasih, dan karena anugerahnya, manusia pun penuh kasih. Tuhan itu benar, dan manusia pada mulanya diciptakan benar. Tuhan itu setia, dan manusia juga bisa memilih untuk setia, dengan pertolongan Tuhan. Justru kasih dan kesetiaannya kepada kitalah yang membangkitkan dalam diri kita cinta dan kesetiaan kepadanya. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa kita tidak loyal kepada Allah karena rasa takut, karena di dalam kasih tidak ada rasa takut, tetapi kasih yang sempurna melenyapkan rasa takut, karena rasa takut mendatangkan hukuman, dan siapa yang takut, tidak sempurna dalam kasih. Sebaliknya, kita mengasihi, karena Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Yohanes menjelaskan, inilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah, melainkan karena Ia mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10,
Lihat juga Yohanes 3 ayat 16, bagian 3, penerapan kehidupan, kisah Ian sungguh luar biasa dan memberi semangat. Namun kita juga tahu bahwa meskipun ada kejadian seperti itu, masih banyak orang lain yang kesetiaannya mendatangkan malapetaka dan penderitaan bagi mereka dan, mungkin, orang-orang yang mereka kasihi. Bagaimana kita memahami cerita seperti itu? Meskipun kita mungkin membayangkan bagaimana kita akan berdiri teguh dan menghormati hari Sabat Tuhan pada saat penganiayaan, berapa kali kita gagal menjaga kesucian dan kehikmatan hari Sabat pada saat damai dan sejahtera? Kadang-kadang, kita mungkin bertanya-tanya apakah tidak lebih mudah untuk mengkhianati Tuhan hari Sabat pada saat kebebasan dibandingkan pada saat penganiayaan. Jika kita tidak bisa menguduskan hari Sabat padahal kita mempunyai kebebasan untuk melakukannya, bagaimana kita bisa berharap untuk tetap setia pada hari Sabat di saat-saat penuh gejolak dan tekanan? Ciptakan strategi untuk setia pada hari Sabat Tuhan, baik pada saat baik maupun buruk.